yang dalam perjalanan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengklaim telah beberapa kali menemukan adanya aliran uang dalam jumlah besar dari pejabat negara yang dialihkan ke pacarnya. Kepala PPATK Ivan Yustia Handana mengatakan, hal itu termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencucian uang, di mana penyelenggara negara menerima uang dalam jumlah besar, lalu dialihkan ke orang di luar susunan keluarga seperti tetangga, anak buah, hingga pacar. Ivan menegaskan, pihaknya tidak perlu ada permintaan dari aparat penegak hukum untuk menyelidiki aliran dana dari pejabat negara kepada pacarnya. Temuan aliran uang dari pejabat negara kepada pacarnya itu beberapa kali telah dibuktikan aparat penegak hukum, seperti perkara suap yang diduga melibatkan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu kepada pacarnya pramugari Siwi Windy Purwanti. Ya, transaksi para pejabat ya pastinya ada, Pak. Ya, transaksi dengan para pejabat pastinya ada. Ya, terkait dengan nomininya, kemudian terkait dengan kerabat, keluarga, sahabat, kolega, anak buah dan segala macam itu kita temukan juga. Jadi bukan hanya kepada keluarga, tapi mohon maaf misalnya kepada pacar gitu ya, atau kepada orang lain yang palsu dan segala macam. Itu juga ya itu yang kita sebut dengan nomini. Seperti diketahui, kasus pejabat mencuci uang hasil kejahatan lewat pacar terungkap dalam dakwaan dua mantan pemeriksa pajak media pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jaksa Penuntut Umum KPK menerapkan 4 dakwaan kepada kedua pejabat pajak tersebut. Keduanya didakwa menerima suap dan gratifikasi secara bersama-sama. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, pejabat cuci uang lewat pacar, itulah Morning Talk kita pada pagi ini. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat pagi Pak Boy, apa kabar? Pagi Julita dan pemirsa Berita 1. Baik Pak Boy, dari temuan PPATK ini, apakah memang menurut MAKI ini adalah modus baru atau sebenarnya sudah pernah juga dilakukan sebelumnya? Sudah lama praktek ini, jadi PPATK ya gitu deh, senangannya bikin sensasi, tapi kemudian sebenarnya ini sesuatu pepesan kosong yang kemudian tidak banyak ditindaklanjuti atau dikerjakan secara substansial. Gitu. Yeah. Jadi nampak PPATK ini, ya bahasa saya sensasi dulu, mengatakan pernah ada rekening gendut gitu, tapi juga gendutnya seperti apa mereka kemudian tutup mulut. Nah, sekarang misalnya seperti kalimat ini. Nah, misalnya ini kan dulu dugaan korupsi dan pencucian uang yang terkait dengan Wawan atau nama lengkapnya itu Bagus Hairiwardana. Kan banyak ketahuan artis yang dikasih mobil, kasih duit kan banyak juga waktu itu. Dan itu sudah kejadian hampir 7 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau konsep ini kan gini Julita, ini kan uang panas gitu kan. Kalau disimpan di rekeningnya kan pasti takut ketahuan. Maka ya dinikmati uang itu, ya dibelanjakan hal-hal yang sifatnya senang-senang, mungkin ya barang mewah yang tidak ketahuan itu sudah pasti berupa emas batangan atau batu mulia, yang sekarang paling modusnya itu batu mulia. Kalau emas kan masih ada transaksinya. Kalau batu mulia kan tidak ada transaksinya, atau lukisan gitu segala macam tidak ada transaksinya dan harga bisa tidak ketahuan batasnya. Nah, juga akhirnya yang ini dalam kasus ini juga tidak fair kalau kemudian juga dikatakan ini hanya untuk pacar. Nah, ada juga yang bahkan sampai level-level tertentu ya kawin lagi dengan bentuk nikah siri atau berselingkuh yang jangka panjang. Kalau pacaran ini kan hanya dianggap temporer kan gitu kan. Iya. Kira-kira gitu. Jadi inilah yang uang yang kemudian mengalir panas ini juga mengalir kemana-mana secara panas gitu. Jadi sebenarnya hal wajar itu kemudian kalau kemudian uang ini mengalir kepada pacar, selingkuhan, istri gelap atau selir atau apapun lah. Tapi juga jangan kemudian dikatakan ini hanya berlaku laki-laki loh Julita. Ada catatan saya yang dalam beberapa hal itu kemudian yang perempuan pun juga sama juga ngasih duit ke pacar. Itu ada kasus yang dulu Bank Citibank itu kan
masih ingat itu kan waktu itu heboh itu ternyata dia punya suami, tapi suami resmi yang agak tua, tapi kemudian ternyata dia juga katanya ngakunya cerai terus nikah siri dengan laki-laki muda yang waktu itu model iklan gitu. Jadi ya tetap pada posisi kalau Anda baca judulnya ini uang panas, maka penggunaannya pasti dengan hal-hal yang panas juga gitu loh. Jadi tadi kan yang PPATK di depan DPR itu pun juga menurut saya lucu ketika dia beribu kali mengatakan maafnya itu berkali-kali, tapi substansinya dia cuma pacar gitu. Hanya itu aja kan. Itu hal-hal yang umum, sebenarnya ini rahasia umum. Iya, seolah-olah mencoba untuk menutup mata terhadap fenomena ini gitu ya Pak Boy? Iya, betul. Justru inilah yang menjadi kunci sebenarnya untuk menghindari pencucian uang ini adalah segera disahkan undang-undang uang kartal. Maksudnya ini adalah uang yang boleh ditarik tunai, itu katakanlah dalam sehari maksimal 5 juta. Selainnya harus transfer. Sekarang kan sudah maju semua, pun banking, internet banking, mungkin juga transfer lewat ATM bisa kapanpun gitu. Jadi nanti penarikan uang tunai itu harus dibatasi. Dan ini sudah ada rancangan undang-undangnya, tapi selalu terganjal di DPR, tidak pernah mau disahkan. Nah, pertanyaan baliknya, kan kemudian apakah DPR berkepentingan untuk tidak disahkannya ini? Karena ada beberapa oknum yang memang juga punya uang panas gitu kan, sehingga dia akan terganjal. Maka kita desakan itu harus ke DPR sana untuk mengesahkan pembatasan uang kartal undang-undang ini. Gitu. Jadi untuk supaya tidak leluasa lagi pencucian uang. Dan saya menemukan hal yang baru lagi ini, Julita, bagaimana penukaran uang dolar Singapura itu ternyata dengan cara-cara yang menurut saya sesuatu yang ini modus baru juga ini. Dan PPATK saya tahu belum pernah merilis ini, dan saya khawatir tidak tahu cara ini karena baru saya temukan 2 bulan ini. Dengan cara menyetor uang itu kepada rekening suatu bank di bank lain. Nah, kemudian dolarnya diambil tunai gitu. Jadi seakan-akan bank tidak ada transaksi dengan uang ini apa istilahnya uang falas gitu. Seperti kita nukar duit ke bank. Misalnya ya katakanlah kalau saya punya rezeki dapat honor lawyer saya dari dolar Singapura misalnya, ini resmi misalnya. Terus saya nukar ke bank kan apa istilahnya ditukar itu dicatat. Tapi ini caranya bukan begitu. Justru kalau saya butuh uang dolar, saya akan ngirim sejumlah uang katakanlah 10 juta ke rekening bank X. Tapi rekening bank X tadi di rekening bank A. Nah, jadi seakan-akan saya hanya setor biasa gitu. Ya, seperti nyetori biasa. Tapi kemudian sebenarnya di saat bersamaan saya memperoleh uang dolar Singapura atau Amerika dari bank itu tanpa ada catatan. Nah, ini hal-hal yang lebih substansial begini PPATK malah nggak paham nampaknya gitu. Bagaimana perputaran pencucian uang itu segitu majunya dan cara-cara yang kadang-kadang sederhana, cara kuno tapi malah tidak terendus gitu. Jadi ini kalau cuma transfer ke rekening pacar itu gampang lah ketahuan itu pejabat yang apa kira-kira profilnya itu katakanlah gajinya maksimal katakanlah sebulan itu 30 juta gitu pejabat-pejabat kita itu, tapi tiba-tiba dia bisa mentransfer tiap bulan 100 juta. Udah ketahuan itu pasti itu uang hasil dari uang panas itu tadi. Kalau itu gampang melacak, karena ya transfer pura-pura membelanjakan untuk apa tapi enggak itu kan. Dan PPATK gampang kok itu membuat tanda, istilahnya itu di PPATK itu ada komputer besar, rekening orang-orang ditandai dengan bendera merah misalnya, karena sering dia melakukan transaksi tidak wajar. Nah itu misalnya. Jadi itu gampang kok melacaknya dan itu tinggal buka. Dan sayangnya PPATK itu ketika hal-hal demikian itu ditanyakan gitu atau didalami oleh penegak hukum, malah justru PPATK seperti menghindar untuk perkara-perkara yang sebenarnya lebih besar. Misalnya dalam kasus-kasus penggelapan pajak gitu, dari perusahaan itu kok laporannya misalnya merugi, tapi kok ada beberapa transaksi yang mencurigakan kaitannya dugaannya penggelapan pajak. Nah, itu ketika penegak hukum ini menseriusi perkara ini, malah PPATK malah melempar hal yang lucu itu, coba aja perusahaan yang kecil-kecil aja loh. Penegak hukum kan nggak mau yang kecil-kecil, paling dapatnya berapa, pengennya yang besar-besar. Nah ini sesuatu yang sebenarnya
tolonglah teman-teman DPR ketika melakukan rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan PPATK, hal-hal yang besar dan substansi. Gitu. Jadi jangan mau dikecoh, jangan mau dikacaukan dengan hal-hal yang tidak substansi seperti yang ini kemarin transfer ke rekening pacar. Itu saya yakin hanya katakanlah kecil persentase. Kalau koruptor atau orang yang melakukan pencucian uang itu tetap pada posisi tertentu disimpan di lingkungan dekatnya supaya uang itu tetap utuh gitu, di keluarganya gitu loh. Atau mungkin karena secara undang-undang PPATK belum bisa menyelidiki ini secara legal, kemudian harus berhati-hati karena ada bias di undang-undang kita soal menyamarkan uang ini ke orang-orang yang bukan keluarga. Ya, di undang-undang PPATK memang ada beberapa hal untuk tanda kutip menjaga rahasia gitu. Nah, tapi kan rahasia itu tidak boleh dibuka hanya Boyamin kepada Julita misalnya. Tapi kalau ke penegak hukum kan menjadi justru harus dibuka seterang-terangnya. Karena itu untuk nanti sebagai bahan gitu loh. Kewajiban undang-undang kan gitu. PPATK apabila menemukan dugaan transaksi yang mencurigakan atau segala macam harus menginformasikan penegak hukum. Penegak hukum nanti yang kemudian menyidik perkara tersebut dan kemudian otomatis semua data itu harus diserahkan kepada penegak hukum. Nah, ini yang belum dilakukan oleh PPATK. Jadi sebenarnya tidak ada kendala sebenarnya harusnya. Undang-undang melindungi tugas PPATK bersama penegak hukum untuk membuka semua hal. Jadi dalam konteks ini melacak, jangankan cuma ke pacar. Itu aja bisa aja nanti ini si pacar kemudian punya pacar lagi ternyata gitu loh. Ini bisa aja dilacak sejauh itu. Jadi dan kemarin misalnya ada perkara narkoba yang jelas-jelas pada posisi ini dari hasil jual beli itu dan menginginkan memang dia menadah dari proses jual beli narkoba itu dia untuk menampung uang itu dan sudah diproses oleh penegak hukum tapi di pengadilan dibebaskan. Setelah saya lacak ternyata apa? Di proses penegakan hukumnya sendiri ada dugaan oknum yang juga ikut menikmati uang itu gitu. Jadi kayak begini aja katakanlah gitu. Bukan apa-apa ya, mohon maaf ini Bu Yamin aja paham begini, masa PPATK yang punya kewenangan dan punya bisa mengakses seluruh transaksi keuangan di bank dan non-bank, asuransi segala macam. Misalnya dari pencucian itu dibelikan polis asuransi atau pura-pura kalau peristiwa kemarin itu terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan Pak Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung itu, kalau di muat majalah Tempo itu polanya seakan-akan pinjam bank pakai jaminan rumahnya. Nah, terus kemudian bagaimana proses itu dicicil kemudian. Pak Boy. Atau ada pihak lain gini, sengaja pinjam bank untuk dengan jaminan rumah, sengaja dibuat macet. Nah, nanti kan pasti dilelang. Justru ini uang ini yang dari hasil pencucian uang ini untuk membeli lelangan itu. Jadi banyak modus yang lebih substansi gitu loh. Pak Boy, artinya memang semakin kesini semakin kreatif sebenarnya bagaimana oknum-oknum ini mencari cara untuk bisa mencuci uangnya hasil dari kejahatan gitu ya Pak Boy. Kita masih akan Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Boyamin. Pak Boyamin, kalau yang diungkapkan oleh PPATK ini kan jumlahnya tidak begitu banyak. Tapi dari temuan Maki sendiri, karena ini sudah berlangsung sebenarnya bertahun-tahun modus seperti ini, apakah jumlahnya signifikan Pak Boy? Iya, kalau bicara secara substansi ya, jumlah cukup bicara ini signifikan sebenarnya. Karena saya pernah misalnya ini sudah 10 tahun yang lalu mengendus juga oknum pegawai pajak itu pembantunya itu disuruh buka rekening di kampung. Sampai pembantu ini terheran-heran disuruh pulang ke kampung untuk ngurus uang itu sampai dinaikkan pesawat itu. Nah, itu kan artinya pada posisi ini sebenarnya modus ini sesuatu yang gampang diendus. Kalau bicara signifikan, semua signifikan karena hampir semua hal yang sebenarnya di negara maju itu seperti di film, di Indonesia sebenarnya kejadian itu bagaimana orang mencuci uang ini dari hasil judi, sekarang apalagi judi bola, itu bahkan setahu saya ini bandar-bandarnya masih muda-muda loh, dan
itu bahkan pada naik mobil-mobil mewah itu mereka ini yang spot itu banyak loh di Jakarta ini. Dan itu bahkan termasuk mengelola tempat judinya itu supaya tidak ditangkap di polisi Indonesia, mengelolanya di Filipina. Dulu pernah di Kamboja gitu. Dan tenaga kerjanya juga diambil dari Indonesia untuk operator-operator itu, untuk melayani sistem hotline ini kan. Dan itu gampang, itu hampir semua masyarakat pernah dapat SMS untuk bermain judi melalui online ini. Tapi ini justru uang-uangnya juga kembali ke Indonesia, dicuci di sini dengan seakan-akan punya perusahaan, terus kemudian untuk karena perusahaan butuh kendaraan. Nah, kendaraannya beli yang mobil-mobil mewah, sport segala macam itu. Jadi sangat signifikan kalau PPATK ini melakukan banyak hal. Yang narkoba juga begitu, korupsi ini bagian kecil kalau korupsi dibandingkan yang narkoba dan judi online itu. Iya, Pak Boy, kalau kita lihat bagaimana PPATK mengungkapkan adanya modus aliran dana ke pacar begitu ya untuk mencuci uang dari pejabat ini, agaknya tampak seperti kurang serius atau mungkin masih malu-malu untuk mengungkapkan ada fenomena ini. Apakah PPATK perlu mungkin bekerja sama dengan pihak kepolisian dan juga KPK kemudian untuk bisa merampungkan bagaimana penyelidikan ini? Undang-undang kita itu jelas kok, mewajibkan untuk bekerja sama, bahkan segala informasi yang dapat PPATK harus diserahkan kepada penegak hukum. Gitu. Jadi bukan perlu lagi, harus ini, karena kewajiban dia. Kalau justru tidak melakukan, dia bisa dianggap melanggar undang-undang, bahkan tanda kutipnya bahasa hukum saya, justru PPATK ini bisa dianggap membantu kejahatan karena dia menutupi. Gitu. Atau tidak membuka sepenuhnya kepada penegak hukum. Jadi dalam kasus narkoba itu bahkan tahu tidak lapor aja kena. Teroris juga gitu, tahu tapi tidak lapor kena. Di undang-undang korupsi ya bisa dianggap membantu kalau tidak tahu tapi tidak lapor. Nah, kewajiban PPATK itu adalah justru untuk memberikan segala informasi terkait transaksi mencurigakan kepada penegak hukum. Nah, ini tadi pertanyaan sebelum jeda iklanmu itu kan, apakah ini semakin canggih itu atau semakin mereka pintar? Justru itulah ilmu pencuri itu pasti lebih maju dari polisi, gitu. Kalau dalam teori lama kan begitu. Jadi kalau cuma di industri melalui pacar ya mereka nanti pacar yang di luar negeri gitu kan, atau pacar yang di mana lagi. Gitu. Nah ini yang atau pacar temannya gitu dititipi. Bisa pencuri ini dalam konteks menyelamatkan hasil curiannya pasti lebih kreatif dari teori dan ilmunya polisi gitu. Untuk penegak hukum lah katakan gitu. Jadi dan ketika ini mereka selalu mengupdate cara gitu, maka penegak hukum kita termasuk PPATK tidak pernah mengupdate itu, hanya defensif, hanya menunggu suatu ledakan atau sesuatu yang sifatnya katakanlah nanti ada viral gitu kalau zaman sekarang baru mereka bergerak gitu. Dan ini misalnya tadi yang saya katakan viral itu misalnya tiba-tiba seseorang yang tiba-tiba bermewah-mewahan terus diberitakan gitu. Nah seperti kejadian kemarin itu misalnya ada istilahnya seorang BUMD memamerkan dia makan duit di piringnya. Nah itu sesuatu yang kemudian viral, kemudian baru kelabakan semua kita misalnya. Kan? Meskipun alasannya duit itu adalah duit perusahaan pembayaran, tapi dia pura-pura untuk TikTok gitu. Nah, tapi ini nanti bisa aja ketahuan seseorang tiba-tiba punya kos-kosan banyak di daerah kampus gitu, baru diviralkan itu, baru kemudian bergerak. Jadi ini pola yang menurut saya salah, karena penegak hukum kita termasuk PPATK hanya defensif dan kemudian baru bergerak kalau sudah ada letupan-letupan atau sesuatu yang viral. Nah ini sesuatu yang niat bahwa kita membentuk undang-undang dan lembaga PPATK itu kemudian nampak tidak bisa dibarengi. Minimal itu aja, jangan nggak usah lebih maju lah, bareng aja itu sudah suatu yang hebat. Itu aja nampaknya belum pada tahapan itu. Mereka masih sangat defensif, sangat kalau ini lomba lari mereka sangat di belakang itu, sementara pencuri, koruptor dan segala hal tindak pidana kejahatan itu sudah sangat jauh di depan itu. Jadi ini yang memprihatinkan sebenarnya. Dan terus terang aja ketika kemarin rapat yang begitu hebatnya di DPR hanya letupan soal nomine ke pacar. Padahal ini perusahaan cangkang di luar negeri
yang dulu Panama Papers segala macam, mana PPATK pernah tahu nggak terus masuk ke kotak Pandora yang istilahnya baru tahun kemarin. PPATK tidak mampu melakukan sesuatu treatment ke sana, padahal gampang karena kita sudah masuk dalam lingkaran dunia ya untuk mencegah pencucian uang. Itu gampang aja kalau mau melakukan gitu loh. Iya, artinya memang secara undang-undang harusnya tidak ada kendala untuk bisa mengusut kasus ini, Pak Boy. Kita akan lihat bagaimana keseriusan dari PPATK dan juga penegak hukum untuk bisa menuntaskan tentang modus-modus pencucian uang di Indonesia. Pak Boy, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kalau perlu kita hajar rame-rame lagi, Julita, PPATK dan penegak hukum kita. Iya, baik Pak Boy, terima kasih. Sehat selalu Pak Boy. Ya pemirsa, itu dia perbincangan kami dengan Maki. Dan